Shalom teman-teman, selamat malam. Kembali berjumpa dengan saya pada hari ini untuk membaca firman Tuhan Yesus. Pada hari ini saya kembali akan membaca firman Tuhan Yesus Ibrani pasal 12 ayat 1. Saya kembali akan membaca firman Tuhan Yesus Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 29. Mari kita doakan. Ya Abah, ya Bapa, Terang Kudus, bukan Tuhan bersama yang kafirman. Ya Allah, Perikop nasihat supaya bertekun iman. Karena kita mempunyai banyak saksi bagi awan yang mengenai kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita adalah iman, dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang sediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantah yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa dalam pergumulan dalam melawan dosa kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu, pada anak-anak. Hai anakku, janganlah anggap enteng dirikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyiksa orang yang diakui sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran Allah melakukan kamu seperti anak, di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jika kamu bebas dari ganjaran yang seharusnya diderita setiap orang, maka kamu bukan anak, tapi anak-anak rampang. Menurutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus meminta pada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tapi Dia yang menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu itu Ia diberikan tidak menandakan sukacita tapi duka cita. Tapi kemudian Ia menghasilkan buah kebenarannya, memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok tapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, mengejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Maka jangan tumbuh akar yang pasif yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang punya nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual keseluruhannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia tolak, sebab ia memperoleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Perikop tanggung jawab yang berat. Sebab kamu tidak datang pada gunung yang dapat disentuh, dan api yang menyala, pada kegelapan dan angin badai, pada bunyi sekala dan bunyi suara yang membuat mereka mendengarnya. Memohon supaya jangan ada lagi bicara pada mereka, sebab mereka tidak tahan dengan perintah ini. Bahkan benar pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu, yang sangat mengerikan pemandangan itu. Sehingga Musa berkata, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Tapi kamu sudah datang ke Sion, kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi pada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah mematikan, dan bicara lebih kuat daripada darah kerbau. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi, tidak luput apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga.
Waktu itu suara yang mengunyahkan bumi, tapi sekarang ia memberikan Injil. Satu kali lagi aku akan mengunyah bukan hanya bumi saja, melainkan langit. Langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan apa yang dapat dikenjangkan. Karena ia didirikan supaya tetap apa yang kugenjangkan. Ketika kita menerima kerajaan yang mengenjangkan, marilah kita mengucap syukur dan ibadah pada Allah menurut jalan kemenangan kepadanya. Tuhan menetapkan seolah kita adalah api yang menghanguskan. Ya Allah, ya Bapa, terima kasih bisa aku mengucapkan semangat Tuhan, mengenai Elvira, sangat Tuhan, tidak sampai Tuhan. Mereka hikmat Tuhan agar bisa memaafkan waktu segala baiknya. Saat itu lumayan, waktu segala baiknya, Tuhan, ya Allah,